Belajar mengenal hewan laut. Gurita, bahasa Inggrisnya octopus. Gurita, bahasa Inggrisnya octopus. Gurita bersembunyi di dalam tempat perlindungannya di gua atau ceruk berbatu. Pada malam hari, gurita akan mencari makan. Gurita menutup dan mengembangkan tentakelnya untuk maju seperti sebuah payung. Kepiting, bahasa Inggrisnya crab. Kepiting, bahasa Inggrisnya crab. Kepiting memiliki gigi di dalam perut untuk mencerna makanan yang keras. Cangkang keras kepiting terbuat dari kitin yang merupakan komponen penyokong dan pelindung yang kuat. Ikan pari, bahasa Inggrisnya stingray. Ikan pari, bahasa Inggrisnya stingray. Ikan pari bisa berburu tanpa menggunakan matanya, melainkan menggunakan sensor elektro sebagai insting. Bentuk ikan pari tidak seperti ikan pada umumnya, tapi justru mirip seperti bentuk pesawat. Bintang laut, bahasa Inggrisnya starfish. Bintang laut, bahasa Inggrisnya starfish. Memiliki lengan, mata, dan ratusan kaki, nyatanya bintang laut tidak memiliki otak, bahkan juga tidak memiliki darah. Lantas, bagaimana mereka bisa hidup? Meski tidak mempunyai darah, namun bintang laut mempompa air laut ke seluruh tubuhnya sebagai pengganti darah. Air laut yang mengandung banyak nutrisi membuat organ tubuh bintang laut dapat berfungsi dengan baik. Dan meski tidak memiliki otak, tidak berarti mereka hewan yang bodoh ya. Ikan badut, bahasa Inggrisnya clownfish. Ikan badut, bahasa Inggrisnya clownfish. Ikan dengan warna cantik ini ternyata tidak terlalu pandai berenang loh. Karena itu ikan ini lebih sering berlindung di balik tentakel anemon laut. Saat mendapat serangan dari hewan lain, ikan ini akan berenang dengan cepat untuk menghindar. Penyu, bahasa Inggrisnya turtle. Penyu, bahasa Inggrisnya turtle. Penyu tetap bertahan hidup terhadap perubahan iklim. Hal ini yang membuat penyu tidak punah sampai sekarang. Bagian tubuh penyu bagian atas dilindungi oleh cangkang yang disebut carapace. Penyu berbeda dengan kura-kura, mereka tidak bisa menyembunyikan kepala dan kaki mereka ke dalam cangkang. Cumi-cumi, bahasa Inggrisnya squid. Cumi-cumi, bahasa Inggrisnya squid. Cumi-cumi adalah invertebrata laut tercepat. Gelar invertebrata laut tercepat layak didapat cumi karena kecepatannya saat berenang bisa menyentuh angka 40 km per jam. Ini membuat cumi juga mudah terhindar dari predator atau ancaman lain yang mengganggu mereka. Lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolphin. Lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolphin. Sebagai mamalia yang bernafas dengan paru-paru, lumba-lumba harus menghirup udara setiap beberapa menit sekali. Hal ini membuat lumba-lumba tidak bisa tidur karena mereka bisa saja tenggelam. Hiu, bahasa Inggrisnya shark. Hiu,
bahasa Inggrisnya shark. Semua hiu ternyata memiliki indera keenam yang membantu mereka mencari mangsa. Indera keenam yang dimaksud ditemukan di moncong hiu dan dapat merasakan aliran listrik yang dipancarkan oleh hewan di perairan sekitarnya. Anjing laut, bahasa Inggrisnya seal. Anjing laut, bahasa Inggrisnya seal. Anjing laut akan menyelam hingga 900 meter untuk mencari makanan. Kendati demikian, beberapa spesies diberikan kemampuan untuk menahan nafas di dalam air sampai dengan 2 jam. Mereka hanya muncul ke permukaan selama beberapa menit di antara penyelaman. Sebelum menyelam, anjing laut jenis gajah utara terlebih dahulu mengosongkan paru-parunya. Kelamang, bahasa Inggrisnya hermit crab. Kelamang, bahasa Inggrisnya hermit crab. Kelomang adalah hewan yang akan selalu berganti cangkang saat tubuhnya bertambah besar. Saat mulai tumbuh, kelomang akan mencari cangkang baru untuk mengganti cangkang lamanya. Cangkang yang digunakan kelomang ini berguna melindungi abdomen atau perut serta menjaga tubuh agar tetap lembab. Paus, bahasa Inggrisnya whale. Paus, bahasa Inggrisnya whale. Paus adalah salah satu jenis hewan terbesar di dunia yang menguasai wilayah lautan. Hewan ini kerap disebut sebagai ikan, padahal nyatanya bukan karena paus tidak bisa bernafas di dalam air. Paus mampu mendengar hingga ratusan kilometer di bawah air. Udang laut, bahasa Inggrisnya lobster. Udang laut, bahasa Inggrisnya lobster. Lobster memiliki 2 perut. Satu terletak di bagian yang kita anggap sebagai kepala lobster, tepatnya di belakang matanya. Perut ini berisi gigi yang digunakan untuk menghancurkan makanan. Setelah dihancurkan cukup baik, makanan akan disalurkan ke perut lain. Kerang, bahasa Inggrisnya shell. Kerang, bahasa Inggrisnya shell. Kerang merupakan hewan tingkat rendah. Sehari-harinya kerang lebih banyak diam di dalam cangkang. Kerang memang bukan hewan yang bisa bergerak aktif. Untuk bergerak, kerang menggunakan semacam kaki yang berbentuk organ pipih yang berada di dalam cangkang. Saat hendak digunakan, kaki ini keluar dari cangkang yang membuka tutup dengan mengejut. Kerang bergerak dengan cara mendorong pasir tempatnya berpijak sehingga mereka bisa berpindah. Ubur-ubur, bahasa Inggrisnya jellyfish. Ubur-ubur biasanya dikenal tidak agresif, namun hewan laut ini bisa menyengat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan diri dari predator. Salah satu keunikan ubur-ubur adalah tidak memiliki tulang, otak, atau sebagian besar organ lainnya. Menariknya lagi, tubuh mereka sebagian besar terdiri dari air. Kuda laut, bahasa Inggrisnya seahorse. Kuda laut bisa dibilang salah satu ovivipar unik karena kuda laut lahir dari telur yang diinkubasi di dalam kuda laut jantan. Selama pembuahan, kuda laut betina mentransfer telur ke jantan dan menampungnya di dalam kantong selama periode perkembangan dan telur ditetaskan. Terima kasih sudah nonton. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye!